Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sabda Alam Channel. Sabda Alam Channel dari Yogyakarta menuju dunia. Pada video ini, Sabda Alam Channel akan berbagi tentang masalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, khususnya mengenai klasifikasi hipertensi dan makanan pemicu hipertensi. Untuk itu, silakan Anda simak video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, share, dan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Kondisi tekanan darah ditentukan melalui klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi dibuat untuk melihat apakah tekanan darah berada pada tingkatan yang aman atau sebaliknya. Jika ditinjau dari penyebabnya, hipertensi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang tidak diketahui pasti penyebabnya. Sedangkan hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain yang mendasari. Lebih dari 90% kasus hipertensi termasuk dalam kategori hipertensi primer. Sedangkan hipertensi sekunder hanya menyumbang 2 hingga 10% dari total kasus hipertensi. Pada pengukuran tekanan darah, yang diukur adalah tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan darah dikatakan normal apabila sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Hipertensi dapat digolongkan menjadi 4. Pertama, prahipertensi dengan tekanan darah sistolik 120 sampai 139 mmHg dan diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Pada kondisi ini, individu beresiko terkena hipertensi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan gaya hidup guna mengurangi resiko terjadinya hipertensi. Hipertensi tingkat 1, tekanan sistolik 140 sampai 159 mmHg dan diastolik 90 sampai 99 mmHg. Jika tekanan darah pada kondisi seperti ini, kita sudah memerlukan pengobatan karena risiko terjadinya kerusakan pada organ menjadi lebih tinggi. Hipertensi tingkat 2 dengan sistolik di atas 160 mmHg dan diastolik di atas 100 mmHg. Pada tahap ini biasanya membutuhkan lebih dari satu obat. Kemudian hipertensi krisis, tekanan darah tiba-tiba melebihi 180 per 120 mmHg. Makanan penderita hipertensi sebaiknya tidak menyertakan makanan yang mengandung tinggi sodium atau natrium. Makin sedikit natrium yang dikonsumsi, maka makin terkendali tekanan darahnya. Makanan tinggi natrium antara lain makanan kemasan dalam kaleng, makanan diproses, dan makanan siap saji. Sebaliknya, dengan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung potasium, kalium, magnesium, dan serat dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Jika perlu, buat catatan harian untuk mengukur porsi garam dalam makanan yang kita konsumsi. Jika mengkonsumsi makanan dalam kemasan, jangan lupa untuk membaca labelnya.
Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, berikut ini makanan yang harus dihindari oleh penderita hipertensi. Kopi. Jika mengidap tekanan darah tinggi, sebaiknya segera hilangkan kebiasaan ini. Sebenarnya tidak hanya kopi, teh dan soda pun meningkatkan tekanan darah. Semua ini penyebabnya adalah kafein yang ada pada minuman tersebut. Daging dan makanan olahan. Kedua jenis makanan ini kerap diolah dengan cara diawetkan dengan menggunakan garam. Dengan demikian, makanan ini menjadi tinggi natrium yang berbahaya bagi penderita diabetes dan penderita hipertensi. Makanan lain yang perlu dihindari oleh penderita hipertensi adalah acar. Acar mentimun memang nikmat di lidah, tapi proses pembuatannya memerlukan garam agar mentimun tidak cepat busuk. Inilah yang membuat disarankan bagi penderita hipertensi untuk menghindari makanan acar. Kemudian saus kalengan, saus tomat, saus pasta, dan jus tomat yang sudah dikemas di dalam kaleng mengandung kadar natrium tinggi. Dalam satu cangkir saus tersebut mengandung lebih dari 400 mg natrium yang berpotensi untuk menaikkan tekanan darah. Kemudian kulit ayam dan makanan berlemak lainnya. Kulit ayam dan makanan berlemak lain seperti daging merah, susu berlemak, keju, mentega mengandung asam lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenis ini dapat meningkatkan kolesterol jahat hingga memperburuk tekanan darah tinggi Anda. Terima kasih telah menyimak video ini, dan pesan kami untuk segera menghindari makanan pemicu darah tinggi bagi penderita hipertensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.